Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa bank-bank second liner. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga Bagro, keempat BRIS, kelima BNLI, keenam BBKP, dan ketujuh BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM hari ini terkoreksi 2,46% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham BJTM didistribusi oleh CU dan MU. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM hari ini breakdown lagi dari 800 dengan disertai volume yang lumayan. Indikator MACD garis biru mengarah ke bawah lagi, bar chart di bawah 0 kembali terbentuk dan lebih dalam dari bar chart sebelumnya. Ya, ada berpotensi BJTM lanjut menguji 760 dan kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 720. Yang belum punya wait and see aja dulu, idealnya beli BJTM ya. Seperti video-video saya sebelumnya di 720 sampai 730. Ini harusnya menjadi pertahanan terakhir BJTM. Di situ ada EMA 60-nya. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Untuk disimpan 1 sampai 2 tahun, harga sekarang masih ideal untuk dicicil tiap bulan. Kalau Bapak Ibu nggak bisa langsung sekali banyak, yang bisa cuma nabung setiap bulan nambah lot ya, ini juga cocok untuk ditabung saham setiap bulan karena ya dividennya juga lumayan besar ya, sekitaran 8%. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari ini terkoreksi 1,59% ke harga 1545. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat BJBR didistribusi oleh LS, CS, dan CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BJBR pelan-pelan tapi mengarah ke atas ya. Ini bentuknya, dan hari ini BJBR diselamatkan oleh EMA 60-nya. Saat dia menyentuh EMA 60, mantul lagi ke atas. Untuk besok ada berpotensi BJBR menguji lagi EMA 60 di 1525. Kalau itu di breakdown, arah BJBR bisa ke 1430. Harga sekarang BJBR ya harusnya bisa mempertahankan, buruk-buruknya turun sampai 1430 aja ya, dan BJBR kemungkinan akan sideways di range harga 1430 sampai 1800 untuk kedepannya, atau 3 sampai 6 bulan ke depan BJBR kemungkinan akan sideways di range harga ini ya. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Indikator MACD garis biru melandai, walaupun di bawah 0 tapi melandai mendekati garis merah. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Harusnya ya BJBR bisa mempertahankan, kalau turun ya harusnya kuat di 1430. Jadi seperti itu aja untuk BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Agro. Agro hari ini cukup luar biasa, naik 10,47% ke harga 1055. Kalau dilihat transaksi asing malah kesempatan jualan sangat besar dia di hari ini. Dan juga Agro kemarin naik 15%, tambah hari ini 10%, sekitar 25%. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya sentimen bagus ya Agro, dan induknya BRI yang kemungkinan right issue dan juga mencaplok PNM dan Pegadaian. Jadi ya ada sentimen positif untuk Agro, kemungkinan besok bisa lanjut menguji lagi EMA 20-nya di 1070. Kalau itu mampu dilewati, harusnya Agro besok bisa sampai 1200. Tapi sangat perlu hati-hati karena ini sudah di candle kedua ya, Agro breakout. Ya kalau mau coba-coba spekulasi buy, cut loss ketat aja menurut saya. Kalau di ARB cut loss saja menurut saya ya. Jadi seperti itu untuk Agro, masih berpotensi ke atas ya, menguji 1200. Karena hari ini volume juga lumayan signifikan, harusnya ya bisa lanjut Agro. Jadi seperti itu aja untuk Agro.
Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BRIS. BRIS hari ini malah terkoreksi 4,39% ke level harga 2.830. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BRIS malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini skenario saya waktu itu kalau mau beli BRIS ya, cut loss-nya di 2.500 dan harusnya hari ini kemarin itu sudah sampai 12% ya kalau beli BRIS. Tapi ini koreksi, kemungkinan BRIS bisa pulse breakout dan ya bisa terjadi BRIS malah sideways di range-nya yang lebih bawah 2.200, ada EMA 60 dan resistennya di 2.800 ini. Dia akan sideways di sini kalau benar-benar pulse breakout. Dan juga ya seperti infonya BRIS akan keluar ya jadi miliknya Mandiri. Tapi kalau dilihat teknikalnya ya harus perlu hati-hati karena dalam penurunan hari ini BRIS juga volumenya meningkat ya, yang lumayan signifikan ya, berarti itu kekuatan seller juga besar dalam penurunan hari ini. Yang belum punya wait and see aja dulu, yang sudah punya harusnya yang sudah profit mending take profit aja dulu. Kalau takutnya BRIS juga breakdown. Indikator MACD tapi makin menipis, garis biru MACD melandai di atas 0. Ya kita lihat besok lah, kalau besok dia tidak breakdown ya bisa ada potensi untuk BRIS kembali naik menguji 3000. Jadi seperti itu aja untuk BRIS. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BNLI. BNLI hari ini ditutup terkoreksi 1,31% ke level harga 2.310. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BNLI malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI pelan-pelan ya, tapi arahnya bisa mengarah ke atas menguji 2.450 dan 2.650. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau mau spekulasi buy ini menarik menurut saya, cuman resiko harus siap ke trigger ya. Cut loss di bawah lowernya 4 hari ini ya. Nah kalau Bapak Ibu mau cut loss di 2135, sekitar potensi kerugian di 7,79% dan target profit EMA 20 nya di 2530 itu sekitar 9,6%. Tapi kalau mau breakout ya kita pasang target yang ditarik garis di 2630 sekitar 14%. Harusnya bulan ini BNLI satu kali harus menguji 2630 ya. Jadi seperti itu aja untuk BNLI. Kalau dilihat ya ini sudah confirm ya, membuat lower high barunya di 2180, lower high pertamanya di 2000. Jadi ya harusnya BNLI naik nih, membuat swing high-nya karena sudah membentuk swing low-nya. Ya minim-minim seperti saya bilang tadi, BNLI bulan ini harus menyentuh 2645. Jadi seperti itu aja untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BBKP. BBKP hari ini terkoreksi 4,62% ke level harga 515. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat saham BBKP didistribusi oleh AK, AF, dan CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP masih aman karena masih di atas 500. Kalau sampai breakdown, apalagi breakdown EMA 60 di 470, arah selanjutnya BBKP ke 400. Kalau sampai lagi di breakdown bisa-bisa ke 300, tapi itu kemungkinan sangat kecil. Kalau ke 400 ya bisa-bisa aja. Apakah bisa spekulasi buy? Untuk harga sekarang masih dalam nih, masih 12%. Cut loss-nya di bawah EMA 60 ini aja di 450 sampai 460. Jadi dikit-dikit lagi lah. Buy itu di daerah 500 ini bisa ya. Buy di daerah 500, cut loss di 460. Dan target profit, tapi ini disclaimer on, saya membuatkan trading plan-nya aja ya. Target profit terdekat menguji EMA 20-nya di 575, itu sekitar 15%. Dan juga BBKP bisa dikatakan sudah membentuk lower high barunya di 450 dan harusnya ya naik. Dia membuat swing high-nya baru dia koreksi lagi, harusnya ya bisa ke 600 ya. Semoga aja. Hari ini BBKP volumenya lumayan koreksi, jadi seller masih kuat juga. Semoga BBKP mempertahankan 500-nya. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA hari ini ditutup terkoreksi 2% ke level harga 975. Kalau dilihat transaksi asing hari ini
net sell dan sudah 7 hari asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham BNGA malah diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA menurut saya menarik walaupun sudah 2 candle gagal breakout, tapi harusnya BNGA mempertahankan 950-nya karena BNGA sudah membentuk nih swing low atau lower high-nya di 850 dan ini bisa dikatakan dia membentuk lagi higher low-nya di 1000. Kalaupun dia mampu besok rebound atau di lusa breakout 1000 ya potensi BNGA ke 1100 ya. Jadi untuk besok kemungkinan BNGA akan koreksi menguji 950 supportnya. Di situ ada EMA 20, EMA 60 dan yang support ditarik garis yang harusnya bisa kuat. Apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang ya lumayan lah ya, cut loss saja di 925. Target profit terdekat kalau mampu breakout 1010 pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 1040 dan 1100. Jadi seperti itu. Indikator MACD bar chart di atas 0 sudah terbentuk 4 hari, garis biru sudah golden cross dan mengarah ke atas. Harusnya BNGA bisa lanjut, cuman untuk besok koreksi dulu ya. Koreksi lusa dia kemungkinan akan rebound. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.